Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja di dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menjadi manajer akuntansi, manajer keuangan, dan auditor internal. Akuntan manajemen dapat berfungsi atau bertugas untuk mendukung pembuatan keputusan dengan mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi yang dapat membantu manajemen dalam membuat perencanaan, pengendalian, dan mengevaluasi proses kegiatan usaha dan strategi organisasi. Proses akuntansi manajemen adalah proses untuk menciptakan dan menggunakan biaya, kualitas, serta informasi yang berdasarkan waktu untuk membuat keputusan secara efektif. Banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, di antaranya bagian atau departemen audit internal, akuntansi keuangan, sistem informasi, perpajakan, dan akuntansi biaya. Dengan demikian, secara keseluruhan tugas utama atau tanggung jawab dari akuntan manajemen adalah menyediakan informasi sebagai bagian internal dari kegiatan perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembuatan keputusan. Standar etika akuntan manajemen yang harus dimiliki oleh seorang akuntan manajemen itu meliputi kompetensi, integritas, kerahasiaan, dan kredibilitas. Jika akuntan manajemen tidak menaati kode etik yang berlaku, maka akan dikenai hukuman disiplin. Prinsip dasar yang harus dihayati dan dipahami oleh seorang akuntan profesional, khususnya akuntan manajemen, seperti yang dijelaskan oleh CIP 2012, itu terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ketaatan dalam prinsip dasar mungkin secara potensial akan terancam oleh hubungan atau lingkungan yang berskala luas. Ancaman-ancamannya itu terdiri dari kepentingan, telah pribadi, advokasi, kedekatan, serta intimidasi. Dalam lingkungan ini, akuntan manajemen percaya bahwa perilaku atau perbuatan yang tidak etis itu akan sering terjadi di dalam lingkungan pekerjaannya. Maka dari itu, ia harus mendapatkan saran hukum. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa organisasi profesi akuntan manajemen. Salah satunya itu Institut Akuntan Manajemen Indonesia yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia serta Forum Komunitas Satuan Pengawasan Intern. Selanjutnya, di dalam akuntan manajemen itu terdapat istilah whistleblower. Nah, whistleblower ini merupakan seseorang atau beberapa orang yang masih bekerja atau sudah berhenti bekerja dalam satu organisasi yang mengungkapkan praktik-praktik ilegal, tidak bermoral, dan tidak sah dengan harapan berpengaruh terhadap praktik-praktik tersebut. Hal ini tuh merupakan dilema etika yang kerap kali dialami oleh seorang akuntan, khususnya akuntan manajemen, di mana sebagai yang mengungkap kejahatan organisasi, maka akan dianggap menantang hierarki organisasi serta dianggap tidak loyal kepada perusahaan dan juga kemungkinan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya. Terdapat juga seorang peneliti yang bernama Wilopo itu menjelaskan bahwa pengungkap fakta kejahatan organisasi dapat menyampaikan laporannya kepada pihak dalam organisasi seperti kepada atasan yang berwenang atau biasa kita sebut sebagai internal whistleblower. Lalu kita juga bisa sampaikan kepada pihak di luar organisasi seperti kepada penegak hukum atau juga kepada media massa yang selama ini kita sebut sebagai external whistleblower. Oleh karenanya, untuk menjadi seorang pengungkap fakta kejahatan organisasi ini diperlukan prasyarat, yaitu ada motivasi yang tepat, bukti yang tepat, analisis yang tepat, dan juga saluran yang tepat. Nah, saran tentang langkah-langkah untuk melindungi organisasi atau perusahaan ini dari pengungkap fakta kejahatan organisasi adalah berkomunikasi, menunjuk seseorang atau juga lembaga
ombudsman, lalu memberikan laporan kepada atasan atau kepada supervisor, memberikan hadiah, dan juga yang terakhir menindaklanjuti secara hati-hati. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membahas nih beberapa kasus yang terjadi akibat kurangnya pemahaman manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Kasus pertama ini terjadi pada tahun 1994, di mana perusahaan P&G menjadi berita utama untuk kerugian besar yang diakibatkan dari posisi leverage dalam derivatif suku bunga, yang kemudian menggugat bankers trust karena penipuan. Hal ini menempatkan manajemen mereka pada posisi yang tidak biasa untuk bersaksi di pengadilan bahwa mereka telah melakukan transaksi yang tidak dapat mereka pahami. Nah teman-teman, setelah 2 tahun dari kejadian tersebut, tepatnya di tahun 1996, perusahaan P&G kembali terkena skandal. Kali ini disebabkan oleh Food and Drug Administration yang menyetujui produk baru perusahaan yang bernama All Extra untuk diluncurkan ke pasaran. Nah, produk All Extra sendiri ini merupakan produk pengganti lemak yang dapat digunakan untuk memasak chip kentang dan makanan lainnya. Namun, setelah ditelusuri, ternyata produk ini mengandung kandungan yang dapat memicu analytics dan masalah gastrointestinal pada manusia. Nah, hal inilah yang menyebabkan perusahaan P&G kembali terjerat skandal akibat kelalaian manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Salah satu skandal terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2019, perusahaan ini terlibat dalam skandal laporan keuangan yang memanipulasi data untuk menunjukkan keuntungan palsu. Para eksekutif Garuda Indonesia memasukkan pendapatan dari transaksi yang belum terrealisasi ke dalam laporan keuangan mereka dengan tujuan untuk meningkatkan tampilan keuangan perusahaan. Akibatnya, skandal ini menyebabkan kepercayaan publik dan investor anjlok, mengakibatkan kerugian besar bagi pemegang saham, serta denda dan sanksi dari pihak otoritas. Kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang pentingnya etika dalam akuntansi manajemen. Dalam setiap laporan dan analisis yang dibuat, akuntan manajemen harus selalu mematuhi prinsip-prinsip etika untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan kepercayaan dalam informasi yang disajikan. Dengan pemahaman ini, mari kita lanjutkan ke pembahasan utama kita, Chapter 1. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ethics, the backbone of management accounting. Di dunia bisnis yang kompleks ini, maka akuntansi manajemen sangat penting dalam menyediakan informasi keuangan dan juga non-keuangan untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, nilai yang sebenarnya dari akuntansi manajemen ini terletak pada fondasi etika yang menjadi dasar setiap perhitungan, analisis, dan juga rekomendasi yang dibuat oleh akuntan manajemen. Nah, jadi kita bayangkan bahwa skenario di mana data keuangan ini atau data keuangan sebuah perusahaan itu dimanipulasi untuk meningkatkan keuntungan, menyesatkan investor dan pemangku kepentingan. Pelanggaran etika semacam itu akan mengikis kepercayaan dan juga dapat menyebabkan konsekuensi keuangan dan hukum yang serius. Etika dalam akuntansi manajemen bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan maupun regulasi, tetapi juga tentang menanamkan budaya integritas di mana profesional memprioritaskan pertimbangan etika dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Nah, dengan mematuhi prinsip-prinsip etika itu, akuntan manajemen akan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan mereka dan juga menumbuhkan iklim kepercayaan serta kredibilitas yang penting untuk kesuksesan jangka panjang. Dalam sebuah kasus yaitu Garuda Indonesia memanipulasi laporan keuangannya untuk menunjukkan keuntungan yang tidak nyata. Hal ini merupakan pelanggaran etika yang mengakibatkan kepercayaan publik dan juga investor menjadi hilang, serta menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan sanksi hukum bagi perusahaan tersebut.
Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya etika dalam akuntansi manajemen untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Integritas dan objektivitas adalah dua pilar utama yang menjadi dasar dalam etika seorang akuntan manajemen. Integritas menuntut kejujuran dan keterusterangan seorang akuntan manajemen dalam melakukan usaha profesionalnya. Sedangkan jika berbicara mengenai objektivitas, maka seorang akuntan manajemen ini dituntut untuk tidak memihak dan tidak bias dalam melakukan analisis serta memberikan rekomendasinya terhadap suatu perusahaan. Sebagai contoh kasus, kita akan menggunakan skenario di mana seorang akuntan manajemen ini ditugaskan untuk mengevaluasi kelayakan finansial dari lini produk baru perusahaan. Dalam skenario ini, Departemen Pemasaran sangat antusias dengan proyeksi penjualan yang tinggi. Namun di sisi lain, temuan dari seorang akuntan manajemen dari hasil analisisnya mengatakan bahwa terdapat potensi pembengkakan biaya dan permintaan pasar yang akan lebih rendah dari perkiraan. Sehingga dalam situasi seperti ini, integritas memaksa seorang akuntan untuk menyajikan temuan secara objektif meskipun harus menentang proyeksi optimis yang dikeluarkan oleh Departemen Pemasaran tersebut. Nah teman-teman, dalam contoh nyata kita dapat melihat kasus PT Garuda Indonesia yang mengalami masalah serius ketika diketahui bahwa laporan keuangan yang mereka sajikan ini tidak mencerminkan realitas keuangan yang sebenar-benarnya. Dalam evaluasi kelayakan finansial, seharusnya tim manajemen dari PT Garuda Indonesia ini dapat menyajikan temuan mereka secara etis dan jujur, sehingga laporan keuangan yang disajikan pun akan mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya. Walaupun di sisi lain, itu dapat menentang proyeksi optimis dari beberapa pihak dalam perusahaan. Kerahasiaan adalah salah satu landasan etika akuntansi manajemen. Akuntan manajemen memiliki akses ke banyak informasi sensitif, termasuk catatan keuangan, rencana strategis, dan data kepemilikan. Informasi ini dipercayakan kepada mereka dengan harapan akan ditangani secara rahasia dan digunakan semata-mata untuk tujuan bisnis yang sah. Bayangkan skenario di mana seorang akuntan manajemen mengetahui tentang merger atau akuisisi yang akan datang sebelum diumumkan secara publik. Mengungkapkan informasi rahasia semacam itu akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip etika dan dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang serius. Akuntan manajemen yang beretika memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindunginya. Ini termasuk membatasi akses ke data sensitif, menggunakan penyimpanan dan saluran komunikasi yang aman, dan memperhatikan percakapan di ruang publik. Dengan menjunjung tinggi kerahasiaan, akuntan manajemen melindungi kepentingan organisasi mereka dan juga menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan mereka. Gimana? Tertarik untuk berkarir di bidang ini? Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya!